Otot kawat, tulang besi. Dadah. Halo, ketemu lagi dengan Om Gatot. Kali ini kita beda ya. Kita nggak masuk area sirkuit, kita lihat sarana penunjangnya ya. Jadi untuk yang belum tahu, mungkin sudah banyak yang tahu, ada bypass baru penghubung antara Bandara Internasional Lombok atau yang sering disebut BIL ke sirkuit ya, ke area Mandalika. Nah, kita nggak mau lihat progresnya secara umum di sini. Ya, kita lihat ya tetap ya progresnya secara umum karena ada video, tapi kita lebih akan fokusin ke analisa teknis ya. Jadi apa sih yang dilakukan di sana? Bypass itu kayak apa progresnya, terus pekerjaan-pekerjaan apa aja yang ada di sana, terutama yang berkaitan sama geoteknik ya. Kalau soal pengaspalan, tobat deh, ya ikut-ikut saya. Tapi tentang geotekniknya. Oke, kita langsung mulai aja. Solomon. Yes. Yes. Ini di tengah-tengah bypass, area yang belum finish ya, tinggal satu potong. Mungkin panjangnya cuma 1-2 kilo maksimal. Nggak terlalu jauh kok. Ini area yang belum selesai. Ya, ini formasi batuannya cukup keras ya. Kelihatan banget kalau tanah suburnya nggak banyak di atas saja. Oke, kita lihat yang tertutup kayak beton itu ya, itu namanya shotcrete ya. Nanti kita akan bahas tentang shotcrete juga. Oke, start. Kita jalan dari bandara menuju proyek ya, ke Mandalika. Kita lewat bypass baru. Sudah kelihatan jadi ya, masih penyempurnaan kiri kanan, tapi oke lah secara proses udah luar biasa rapi. Jangan dibandingin aspal sirkuit ya, beda ya. Kalau di sirkuit itu kan aspal main tracknya pakai seri apa, jenis aspalnya tuh SMA ya, yang sering disebut stone mastic aspal. Kalau di jalan-jalan di Indonesia itu pakainya AC ya, aspal konkrit. Apa bedanya? Nah, yang sering nontonin sirkuit tahu nggak apa bedanya SMA stone mastic aspal sama AC aspal konkrit? Biarpun nggak terlalu tahu aspal, saya tahu kalau yang ini. Dari permukaannya kelihatan beda ya. Kalau stone mastic asphalt itu permukaannya berpori. Jadi kalau banyak yang ngamati aspal sirkuit itu dilihat tuh permukaannya kayak batu-batu yang disusun gitu kan. Ya. Kalau aspal konkrit itu permukaannya konkrit rigid seperti beton ya, seperti aspal-aspal di jalan itu ya. Jadi nggak berpori. Kalau dilihat aspal di jalan itu kan mulus ya, nggak berpori ya. Terus apa keuntungan dan kerugian dari masing-masing aspal? Yang jelas, aspal konkrit itu lebih durable ya, dia lebih tahan lama. Karena seperti yang kita ketahui, musuh utama aspal itu air ya. Itu kenapa sampai di sirkuit, di bagian antara kerb sama aspal itu disilen. Tujuannya apa? Supaya airnya tuh nggak masuk ke bagian dalamnya aspal. Karena kalau air sampai masuk ke bagian bawah aspal, dia akan merubah kadar air di subbase. Ya, jadi kalau aspal kan seperti yang kita tahu ya, paling bawah kan subbase. Habis subbase terus aspalnya layer pertama, layer kedua, layer ketiga itu ya. Nah, subbase itu kadar airnya harus dijaga, karena kalau kadar airnya terlalu banyak dia nanti belenyek. Belenyek itu apa ya istilahnya ya? Dia kehilangan daya dukung, jadi daya dukungnya tidak maksimal. Jadi makanya kenapa kalau di jalan itu kadang-kadang bisa meleot-meleot kan, apalagi yang habis kena banjir jalan langsung rusak ya kan, karena itu subbase-nya rusak, aspalnya juga merotol karena kena air. Nah, aspal itu kan base-nya minyak ya, bukan air, jadi kena air dia tidak kuat. Nah, kalau AC aspal konkrit itu karena permukaannya padat, dia itu nggak gampang terpenetrasi air, jadi dia lebih tahan lah. Kalau kena kebanjiran apa gitu lebih tahan lah. Kalau SMA itu karena permukaannya berpori, itu lebih resiko terhadap air, terhadap kebanjiran. Nah, cuman keuntungannya SMA apa sih dibanding AC? SMA itu karena dia berpori, permukaannya kan tidak halus ya, jadi dia lebih
punya grip terhadap ban. Ya, itu yang dimaui oleh pembalap ya. Jadi kalau kita balapan itu kita maunya gripnya bagus sehingga kita bisa belok kenceng, miring, nggak sampai jatuh apa segala. Oke, kita tetap kerja kejar terus di bypass ini juga ya. Di Uber harus selesai. Ini kayaknya jalannya kenceng tapi nggak kenceng sih, ini sebenarnya cuman 60-an ya. Cuman memang shaky. Nah, oke. Jadi kalau SMA itu memang kita butuh aspal yang punya grip yang bagus. Kalau soal maintenance ya nggak usah diomong lah. Karena ini kan untuk orang-orang spesial. Orang-orang tercepat di muka bumi. Ya kan? Jadi ya perawatan ya harus ada. Makanya nggak semua negara bisa bikin sirkuit. Dan sirkuit-sirkuit yang sudah dipakai pun tetap harus dihomologasi ulang. Karena apa? Kita ngecek aspalnya itu. Aspalnya masih layak enggak? Jadi memang ini sirkuit ini perawatannya cukup tinggi tapi memang sangat bergengsi ya. Kalau saya nggak salah informasi nih, dulu waktu masih sering ngikutin banget F1, saya dengar katanya top speednya F1 itu kalah sama MotoGP. Jadi MotoGP itu lebih kencang daripada F1 di trek lurus. Ya semoga itu betul ya. Nah, itu bedanya SMA sama AC, Stone Mastic ya. Jadi kalau AC itu lebih durable, kalau SMA tidak, tapi SMA lebih punya banyak grip daripada AC. Oke. Ya, kita lihat-lihat bypass dulu ya. Ini tadi sudah jalan terus. Kita nanti akan nyampe ke area yang tebing-tebing. Nah, pas kita nyampe ke area yang banyak tebing, nanti kita akan ngomongin soal shotcrete, soal cutting tebing-tebing, apa semua itu. Dan soal lapisan tanah. Oke, kita nikmati videonya. Oke, ini kita sampai ke area cut ya. Jadi tadinya ada bukit di sini, terus dipotong. Ya, dipotong jalannya lewat di tengah bukit. Ya, supaya konturnya tidak naik turun banget. Nah, itu kalau kelihatan di sisi atas itu ada yang kayak semen-semen itu ya. Terus ada titik-titik hitamnya. Titik-titiknya itu drainase. Terus semen-semenannya itu shotcrete. Nah, jadi cara kerjanya shotcrete tuh gini. Dinding sampean, bukit itu dipotong ya, jadi kelihatan kayak dinding ya, kayak dinding. Nah, dinding itu memang resiko longsor ya, karena kan formasi batuannya di sana belum tentu solid ya kan.
Terus kalau hujan kan karena lereng gitu gampang longsor. Terus di atasnya itu kan juga masih ada topsoil kan, masih ada tanah kan, yang tempat tumbuhnya pohon. Nah itu juga rawan longsor. Nah terus gimana caranya ngatasin itu? Nah itu ada beberapa cara ya. Cara pertama itu, kalau itu bisa dibuat cukup landai, kita bisa tinggal tanemin rumput ya. Itu namanya solid sodding. Nah biasanya di tol tuh ada tuh solid sodding. Nah itu. Terus kedua disender, ya kan? Dikasih senderan, banyak tahu lah. Terus yang ketiga bisa dibronjong. Dibronjong itu mungkin kayak kalau di sungai atau apa yang terus terang kalau tol di Semarang ya, seingat saya tuh ada yang pakai bronjong. Karena tanahnya memang sangat tidak stabil. Jadi mau perbaikan tanah model apapun berisiko, yang katanya dibronjong sama dia. Ya. Nah, kalau ini pakai metode shotcrete. Jadi shotcrete itu nanti di permukaan batuan yang tidak terlalu keras ya, batuan lunak lah anggapnya. Batuan lunak itu dikasihin besi, biasanya wire mesh atau besi 10 atau besi 8 dianyam gitu, cuman sebagai tulangan. Terus pakai beton yang ditembakkan. Jadi betonnya itu bukan dicor pakai casting, tapi ada alat namanya shotcrete. Nah, itu betonnya ditembakkan gitu. Nanti terus mengering. Jadi memang kalau shotcrete itu di betonnya itu ditambahin chemical supaya dia lebih lecak ya. Jadi lebih mengalir gitu betonnya. Workability-nya naik. Tapi dia juga cepat kering. Jadi habis tembak dedet gitu terus kering. Nah, shotcrete itu sebenarnya aplikasinya banyak ya, nggak cuma untuk dinding penahan tanah kayak gini, tapi tambang itu sering banget pakai shotcrete. Jadi kalau dia gali kan, nah supaya nggak longsor di shotcrete. Atau kalau saya pernah lihat video di luar negeri ya, itu mereka tuh nggak ngerti kenapa sangat senang sekali sama shotcrete. Mereka bikin dinding basement pun pakai shotcrete ya. Jadi mereka bikin begesting luar, terus besinya dianyam kan 2 lapis, terus habis itu ngecornya tuh kalau kita kan di begesting luar dalam, terus dicor dari atas kan. Nah enggak, jadi begestingnya cuma sisi luar, terus ada besi 2 lapis, terus ditembak shotcrete gitu, terus nanti setelah itu dijidarin. Menarik juga sih, cuman terus terang sih saya pernah kepikir sih metode seperti itu, karena itu lebih aman ya. Maksudnya nanti dinding basementnya itu langsung bisa flat gitu loh. Karena kan bisa pakai cara relat apa kan, normal kan. Maksudnya gampang gitu loh. Cuman ternyata nggak sesederhana itu. Karena apa? Karena beton shotcrete itu mahal. Karena ada chemical, terus apa kita nggak bisa pakai koral yang gede ya. Kalau kita mau bener-bener shotcrete tuh koralnya mesti koral 1-1 atau 1-2. Nah itu harganya tuh jauh lebih tinggi. Jadi mungkin karena kurang ekonomis, jarang dipakai di sini ya. Tapi sebenarnya itu menurut saya sih itu cara yang cerdas ya. Kerjanya lebih cepat, langsung jadi, rapi, kebocoran juga nggak rawan ya. Maksudnya kalau yang konvensional kan memang resiko ya. Kayak misalnya di sambungan beton, di pengecoran yang tidak sempurna karena ada honeycomb atau ada yang growong kadang-kadang kayak gitu. Tapi kalau shotcrete itu nggak mungkin nggak sempurna. Karena itu kan ditembakkannya sedikit-sedikit gitu loh, langsung naik. Secara kecepatan, nah ini kalahnya secara kecepatan. Kecepatannya memang nggak secepat dicor biasa, karena kan mesin shotcrete itu kapasitasnya nggak sekencang concrete pump atau sejenis ya. Itu aja sih, tapi menarik. Nah ini area basement lagi. Gara-gara ngomongin basement. Ini area jalan yang belum selesai, panjangnya mungkin sekitar 1-2 kilo ya. Di tengah. Oke, kalau ngelihat di sini sih menurut saya batuannya cukup keras dari potongan ini yang dipotong. Batuannya cukup keras, jadi mungkin nggak perlu di shotcrete ya. Dan juga di gunungnya nggak terlalu tinggi sih. Ini lagi pemadatan sabes, terus habis ini langsung di aspal. Terus tinggal pemercantiknya harusnya nggak lama. Itu kalau dilihat batunya cukup keras kan. Bener-bener batu gunung yang buat pasangan pondasi itu ada di sini. Keren loh ini, pakai bypass ini cepet banget loh nyampe ke sirkuit, nggak kerasa.
Oke, ini lagi ada pengaspalan. Ini sudah lewat dari daerah yang nggak selesai tadi. Oke, ini udah nyampe sirkuit ya. Ini udah bundaran yang di dekat sirkuit. Itu kalau ke kiri itu ke arah plannya VUB Mandalika. Kalau ke kanan banget itu jalan lama yang sekarang lagi dibongkar. Ya, ini kita lewat jalan ke sirkuit ya. Nah, ini kita lewat sini. Ya, kalau itu lurus terus itu ke Tanjung An. Tanjung An ya kalau tidak salah namanya ya. Di sana ada pantai bagus banget yang pernah saya masukkan ke salah satu video saya yang lalu. Di ujung sana. Nah, ini nanti kita ke kanan itu langsung tembus di Mandalika. Terus deket banget, tahu-tahu udah nyampe kantornya PP. Memang jalannya belum jadi sih, masih tanah gitu. Lumayan berdebu juga. Nah, ini jalan ke Mandalika. Tapi nggak panjang kok, ini kalau dikerjain juga paling seminggu ya udah kelar ini ya di aspal. Nggak panjang kok. Kalau lihat pengaspalan sirkuit mah cepet kali. Yang susah gitu aja bisa cepet kok. Apalagi yang cuman gampang gini. Cuman mungkin ini nggak pakai AMP yang di sirkuit, jadi pakai AMP-nya BRL sih kayaknya. Oke, gitu dulu. Kita udah berdebu-berdebu nih. Oke. See you. Kita lihat jalan ini udah rapi. Tinggal diaspal aja. Sip. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe dan juga bantu share ke teman-teman ya supaya channel ini makin berkembang. Ya, ini sudah saat-saat terakhir Om Gadot di Mandalika. Mungkin nggak lama lagi kita akan move ke proyek yang baru. Bye-bye.